잘 지냈어? 안녕하세요. 백상현이요? 김 팀장? 여보. 아마 커서도 엄청 잘생겼어요. Woo-jo, mantan Mary, menelepon Mary memberitahukan bahwa dia sudah balik ke Seoul. Mary langsung menutup panggilan telepon Woo-jo. Woo-jo berpikir Mary hanya jual mahal saja padanya. Tak lama kemudian, Pak Kim menelepon Mary memberitahukan bahwa dia sudah menemukan dompet ibu Mary. Pak Kim menghampiri neneknya yang berdiri termenung sendirian. Neneknya menasihati agar Kim Woo-jo segera memperkenalkan wanita yang disukainya ke neneknya itu dan menikahinya. Keesokan harinya, Mary berangkat kerja, tapi sialnya dia berpapasan dengan Sang Hyun. 안녕하세요. Sang Hyun menawarinya tumpangan, tapi Mary menolak. Sang Hyun bertanya tentang Kim Woo-jo, suami Mary. Kenapa dia tidak kelihatan? Mary beralasan suaminya itu sedang lembur kerja. Sang Hyun ternyata hari ini pergi ke kantor Myeong-sondang guys untuk mewakili bosnya bertemu dengan Dirut Kopil Nyon. Toserba Beauty ini berencana memberikan hadiah hari jadi toko beauty untuk 100 orang pelanggan mereka. Hadiahnya semacam bikisan kue tradisional Korea gitu loh guys yang akan dihandle oleh Myeong-sondang. Nah, urusan yang beginian ini jelas bagiannya tim pemasaran. Otomatis Direktur Jang memanggil ketua Kim Woo-jo. Kim Woo-jo begitu tahu Sang Hyun ada di dalam kantor direktur utama, dia langsung beralasan sakit perut. Ya, apalagi kalau tujuannya agar tidak bertatap muka langsung dengan Sang Hyun. Tapi ketika dia keluar dari toilet, sialnya Direktur Jang memergokinya dan otomatis memanggilnya. Udah pucat pasi aja nih Woo-jo. Tapi guys, Sang Hyun ini malah berpura-pura baru pertama kali bertemu dengannya. 백상현입니다. Woo-jo sih nurut-nurut aja secara Sang Hyun tidak membongkar statusnya di tempat kerjanya. Di dalam lift, Sang Hyun mengatakan alasan dia berpura-pura tidak mengenalnya tadi. Ya karena sebelumnya ketika press conference, Woo-jo ini kan kekeh memakai nama samaran guys. Jadi Sang Hyun berpikir ada alasan tertentu lah kenapa Woo-jo menyembunyikan statusnya. Woo-jo sih iya-iyain aja deh kata Sang Hyun. Kemudian Sang Hyun memandang aneh Woo-jo. Katanya kerja lembur tapi kok seger banget badannya. Mendengar ini, Woo-jo yang bingung harus menjawab apa. Tapi untungnya pintu lift terbuka dan Mary memanggil, "Sayang." 여보. Kini giliran Sang Hyun yang bingung. Kok ada di sini juga? Mary beralasan hendak mengambil dompet. Setelah Sang Hyun pergi, Woo-jo segera mengajak bicara Mary. Mulai sekarang, dia meminta Mary meneleponnya 4 kali sehari. Pagi, siang, malam, dan sebelum tidur. Waduh, macam jadwal makan saja guys. Woo-jo beralasan mereka harus bertukar info tentang kegiatan mereka tiap harinya agar tidak terjadi miskomunikasi seperti tadi. Mary sih nurut-nurut saja apa kata Woo-jo secara dia yang butuh. Padahal guys, lagi-lagi ini akal-akalan Woo-jo agar bisa dekat-dekat sama Mary. Ih, dasar Woo-jo ya. Sementara itu, Woo-jo, mantan Mary, kondisinya mulai terpuruk guys. Di satu sisi, keluarganya berharap banget dia nikah sama Jennie, anak konglomerat itu. Di lain sisi, kenyataannya dia sudah diputusin sama Jennie. Jennie ternyata sudah punya tunangan dan dia lebih memilih tunangannya itu guys ketimbang Woo-jo. Mary tengah sibuk memilih bahan kertas di percetakan Jamyang. Tiba-tiba temannya tentara Park Hyun-hwa meneleponnya mengajaknya untuk makan siang bersama. Restoran yang dipilih Park Hyun-hwa sangat ramai di jam makan siang hingga Mary dan Kyung-hwa harus berbagi tempat dengan pelanggan lainnya. Dan kebetulan pelanggan itu adalah ketua Kim. Kyung-hwa begitu terpukau melihat ketampanan Pak Kim. Bentuk kepala Pak Kim mengingatkannya pada cinta pertamanya yang sekarang jadi biksu. Ngomong-ngomong masalah cinta pertama, Kyung-hwa ini jadi mengingatkan Mary akan cinta pertamanya. Dan ternyata guys, cinta pertama Mary ini adalah Kim Woo-jo kecil. Mengetahui ini, Pak Kim jelas senyum-senyum sendiri. Ya jelaslah cintanya terbalas gitu loh guys. Mary di titik ini belum menyadari guys kalau cinta pertamanya sudah ada di depannya. Sementara itu, Jin Kyung kesal dengan tingkah Mr. Lee yang tidak mau pergi dengan berbagai macam alasan padahal nyata-nyata kondisinya sehat walafiat.
Terpaksa Jin Kyung mengancam Mr. Lee agar segera keluar dari rumah sakit. Setelah selesai dengan urusan Mr. Lee, seorang senior meminta Jin Kyung untuk menggantikannya. Jin Kyung tidak mau karena dia ada makan malam sama Kim Woo Jo. Kim Woo Jo cukup kaget melihat Jin Kyung menemuinya dengan baju dan penampilan yang cantik. Kim Woo Jo berpikir ini adalah makan malam biasa, tapi tidak dengan Jin Kyung. Makan malam ini adalah momen istimewanya untuk mengungkapkan cintanya pada Kim Woo Jo. Tapi sayang, ketika dia mau bilang, perhatian Kim Woo Jo malah teralihkan oleh musik. Jin Kyung ini guys, entah bercanda atau memang beneran dari hatinya, berkata bahwa Woo Jo ini tampak lebih ceria kayak orang baru ketemu cinta pertamanya saja. Nah, masalah deh. Masalah bagi Jin Kyung, tapi tidak bagi Kim Woo Jo. Kenapa? Dari sini, Kim Woo Jo bercerita tentang cinta pertamanya, dan itu ternyata adalah Yu Mary, si gadis kaktus. Tapi Kim Woo Jo tidak berani mengaku pada Mary karena dia tahu bahwa ayah Mary ini meninggal sesaat setelah memberi kesaksian ke polisi tentang peristiwa kecelakaan yang menimpa orang tua Kim Woo Jo. Mendengar ini, jiwa iblis Jin Kyung muncul. Dia menyarankan Woo Jo agar tidak berterus terang pada Mary. 안 하는 게 낫지. 메리 씨 생각도 해야지. 사고 당했다고 생각할 수도 있어. 그렇겠지? Di luar dugaan, pemberitaan yang awalnya untuk menaikkan nama Mr. Lee malah menaikkan nama Sang Hyun. Karena ini, lagi-lagi Sang Hyun dihina oleh Mr. Lee. Dia berkata, sekuat apapun Sang Hyun berusaha, dia tidak akan pernah bisa menggantikan Mr. Lee karena Sang Hyun memang sengaja dijadikan ayahnya anjing peliharaan. Jin Kyung keluar dari restoran dengan raut muka sedih. Tahu begitu, dia milih kerja lembur daripada mendengar curhatan Woo Jo. Untuk menghilangkan kesedihannya, Jin Kyung memainkan lagu masa kecilnya. Di saat yang sama, Sang Hyun melihat Jin Kyung bermain piano. Lagu yang dimainkan tampaknya bisa menghibur hatinya. Keesokan harinya, keluarga Kim Woo Jo memperingati hari kematian orang tua Woo Jo. Seusai acara, seperti biasa, bibi Woo Jo ini dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung hati Woo Jo. 누구 때문에 저렇게 됐는데 우주 때 집안에서 안 쫓겨난 게 어디야? Woo Jo yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Di perjalanan, Kim Woo Jo juga hanya terdiam. Dia makin bersalah setiap kali melihat neneknya terdiam dengan tatapan kosong. Dia teringat ketika kakeknya memarahinya gara-gara pengakuannya bahwa kecelakaan itu terjadi karena kesalahannya. Gara-gara itulah Woo Jo dikirim sekolah ke Amerika. Bibi Woo Jo terlihat tak ada rasa bersalah sama sekali setelah melontarkan kata-kata yang menyinggung Woo Jo. Dia dan anaknya malah bingung memilih-milih restoran mana yang akan mereka kunjungi. Sementara itu, Direktur Jang hanya terdiam. Dia teringat peristiwa ketika kecelakaan keluarga Woo Jo terjadi. Seorang pria misterius mengirim pesan padanya bahwa semua sudah dia tangani. Wah guys, kayaknya ada yang tidak beres dengan kecelakaan ini ya. Di kamarnya, Kim Woo Jo terus memikirkan kata-kata bibinya tadi yang menyalahkannya. Dia juga teringat mendiang kakeknya menyalahkannya. Sesaknya mulai kambuh. Ketika dia hendak meminum obatnya, notifikasi pesan di HP-nya masuk. HP-nya berbunyi, ternyata Mary mengirim foto kaktus kecil yang ternyata bisa berbunga. Mary juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Kim Woo Jo. Seketika itu juga sesak nafas Woo Jo reda. Mary menawarkan makan-makan di rumahnya. Tak banyak berpikir, Woo Jo langsung setuju dengan ajakan Mary ini. Mary mengeluarkan semua bahan-bahan mentah yang ada di kulkasnya. Dengan dipandu ibunya, Mary memasak berbagai menu makanan, salah satunya adalah sup rumput laut gurita. Kim Woo Jo sangat kaget dengan hadiah kejutan yang diberikan Mary ini. Dia benar-benar tidak menyangka Mary memasak begitu banyak makanan untuk merayakan ulang tahunnya. Dia berkata bahwa sudah lama dia tidak merayakan ulang tahunnya karena orang tuanya meninggal di hari ulang tahunnya. Alih-alih merayakan ulang tahunnya, keluarganya selalu merayakan hari kematian kedua orang tuanya.
Untuk menghilangkan kesedihannya, Woo-jo selalu makan banyak nasi agar bisa cepat lekas tidur. Mendengar ini, Mary menyemangati Woo-jo untuk melupakan satu hari yang menyedihkan itu. Kemudian dia mengajaknya makan sup rumput laut gurita buatannya. Rasanya asin, tapi hal itu tidak menghilangkan kebahagiaan keduanya. Tak berselang lama, Mary melihat pelangi kembar di langit. Dia segera mengajak Kim Woo-jo untuk memanjatkan doa. Mary berdoa agar karirnya terus berkembang, dapat duit banyak, dan rumahnya yang dia tempati saat ini bisa jadi miliknya. Lalu, doa Woo-jo apa ya? Woo-jo tidak mau mengatakan pada Mary. Keduanya pun bercanda yang gembira. 빠스다방을 말해줬는데 주기로 했잖아요. 내가 언제요? Dalam hati, Woo-jo berkata, semoga apa yang diinginkan Mary bisa terkabul. Tak sengaja, Mary tersandung selang air. Beruntungnya, Woo-jo tanggap dan berhasil menangkap Mary. Di momen inilah getar-getir cinta Mary dan Woo-jo mulai tumbuh. Keduanya akan berciuman, tapi di waktu bersamaan, Kim Woo-jo mantan Mary tiba-tiba muncul dan melihat kemesraan Mary dan Kim Woo-jo kepala tim. Apa yang akan terjadi selanjutnya, guys?